Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Salsabila Paputungan, NIM 811421043. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Toksikologi semester 5. Yang pertama, pengertian dari unsur logam. Skandium itu adalah unsur logam yang berwarna putih keperakan yang ditemukan secara luas, terutama yang berasosiasi dengan unsur tanah yang jarang dan digunakan terutama dalam paduan dan lampu listrik yang berintensitas yang sangat tinggi. Kegunaan dari skandium itu yang pertama adalah bahan pembuatan lampu yang berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, kadar logam dari skandium ini memiliki daya tahan yang kuat. Dan yang ketiga adalah kadar logam tersebut tidak meleleh meskipun lampu memiliki watt yang sangat tinggi. Proses inhalasi. Jadi zat kimia yang melewati paru-paru dapat mengakibatkan kerusakan sistematik dan juga mencederai jaringan dan fungsi paru-paru. Zat kimia dapat terbawa oleh udara atau airborne melalui dua cara, yaitu sebagai partikel sangat halus atau debu, kemudian sebagai gas atau uap. Kemudian proses ingesti. Ingesti itu merupakan jalur pemaparan zat kimia melalui makanan. Zat yang ditelan masuk ke dalam tubuh, kemudian melalui absorpsi. Absorpsi ini dapat berlangsung di seluruh saluran pencernaan, tetapi terutama pada usus halus karena fungsi fisiologisnya. Fase eksposisi. Pada fase eksposisi ini dapat diubah melalui reaksi kimia menjadi senyawa yang lebih toksik atau kurang toksik dari senyawa awal. Apabila objek biologi mengalami kontak dengan suatu zat kimia, maka efek biologi atau efek toksik ini hanya akan terjadi setelah zat tersebut terabsorpsi. Kemudian fase toksokinetika. Ada dua jenis proses yang memainkan peranan penting pada fase toksokinetik. Jadi yang pertama adalah proses transport yang meliputi absorpsi, distribusi, termasuk transport dan fiksasi pada komponen jaringan dalam organ dan juga ekskresi. Kemudian yang kedua, perubahan metabolik disebut juga sebagai biotransformasi yang sering menyebabkan ketidakaktifan zat yang diserap atau bioaktivasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi fase toksokinetika ini ada dua, yaitu jangka waktu zat asing berada dalam organisme, kemudian yang kedua akumulasi. Fase toksodinamika. Fase toksodinamika ini meliputi interaksi antara molekul zat racun dan tempat kerja spesifik, yaitu reseptor. Konsentrasi zat aktif pada tempat sasaran menentukan kekuatan efek biologi yang dihasilkan. Pada umumnya ditemukan konsentrasi zat aktif ini yang tinggi dalam hati dan ginjal, karena di sini zat itu dimetabolisme dan diekskresi. Efek skandium pada diri. Jadi skandium itu tidak beracun, namun perlu berhati-hati karena beberapa senyawa skandium itu bersifat karsinogenik pada manusia. Selain itu dapat juga merusak liver jika terakumulasi dengan tubuh. Bersama dengan hewan air, SCE dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel sehingga memberikan pengaruh negatif pada reproduksi dan syaraf. Sekian video tugas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.